Assalamualaikum guys, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini saya akan mereview dan membahas film yang berjudul Pengabdi Setan yang rilis pada tahun 2017. Film ini bercerita tentang sebuah keluarga yang diteror oleh setan dan penyembah sekte iblis yang ingin menjemput salah satu dari keluarga tersebut. Teror ini bermula setelah ibunya meninggal, yang ternyata dulunya ibu mereka pemuja sekte penyembah iblis. Akankah keluarga tersebut selamat dari teror tersebut? Yang penasaran dengan ceritanya, simak story filmnya sampai habis ya. Dan jangan lupa nyalakan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Rini. Rini ketika itu pergi ke kota dengan maksud meminta royalti dari lagu ibunya yang bernama Mawarni. Tapi usahanya gagal. Ia pun kembali ke rumahnya yang berada di pinggiran kota. Rini pun tiba di rumahnya. Dari sini kita tahu bahwa keluarga Rini sedang kesulitan ekonomi, di mana ibunya yaitu Mawarni menderita sakit yang menyebabkan ia tidak bisa bangun dari tempat tidur. Dan di rumah ini Rini tinggal bersama ayah, ibu, ketiga adiknya, dan nenek yang merupakan ibu dari ayahnya. Di malam harinya, adiknya yaitu Tony pulang ke rumah. Tony membawa uang yang ia dapat dari penjualan motor dan jam tangan. Singkat cerita, suatu malam Rini mendengar suara lonceng ibunya, yang mana suara tersebut adalah cara ibunya memanggil atau meminta bantuan. Rini pun pergi ke kamar ibunya, dan semua itu hanya mimpi. Saat bangun, Rini mendengar suara lonceng. Dia pun pergi ke kamar ibunya dan melihat ibunya berdiri persis seperti dalam mimpi. Rini menghampiri ibunya, lalu ibunya terjatuh dan ibunya pun meninggal di malam itu. Keesokan harinya, Mawarni dikuburkan dan pada saat pemakaman, keluarga Rini bertemu dengan Ustadz yang baru saja pindah ke daerah tersebut. Ustadz itu juga mempunyai anak yang bernama Hendra. Di malam harinya, setelah selesai tahlilan, ayah Rini memutuskan untuk menggadaikan rumah dan pergi ke kota untuk bekerja. Rini pun kini tinggal bersama nenek dan ketiga adiknya. Teror hantu pun dimulai. Sampai pada akhirnya, si nenek ditemukan mati di dalam sumur. Beberapa hari kemudian, Rini menemukan surat milik nenek yang ditujukan untuk Pak Budiman. Rini pun mengantarkannya bersama Hendra. Di sini kita tahu bahwa Pak Budiman adalah paranormal dan penulis majalah mistis. Pak Budiman menceritakan bahwa si nenek tidak setuju jika anaknya menikah dengan Mawarni, karena Mawarni tidak bisa memberikan keturunan, dan untuk mendapatkan keturunan, Mawarni mengikuti sekte penyembah setan. Nenek pun percaya bahwa Mawarni tidak berdoa kepada Tuhan. Rini pun pergi dari tempat itu, tapi sebelum itu, Pak Budiman memberikan majalah mistis untuk Rini baca. Sementara itu, Bondi berlaku aneh setelah menemukan neneknya tewas. Ia seperti ingin mencelakai Ian. Di suatu malam, Ian dihantui oleh arwah nenek, dan dia hampir celaka. Ian tidak bisa meminta tolong karena Ian menderita gagu. Tapi arwah nenek menghilang dan Ian selamat. Beberapa hari kemudian, Tony menemukan majalah Pak Budiman. Ia lalu berdiskusi dengan Rini. Ia curiga bahwa ibunya telah bersekutu dengan sekte setan untuk mendapatkan anak, dan ibunya melakukan hubungan dengan pria lain penganut sekte tersebut. Selain itu, anak terakhir dalam keluarga yaitu Ian akan dikorbankan setelah saat berusia 7 tahun. Di sini Rini tak mau ambil pusing dan tidak mempercayai hal tersebut. Setelah itu, Rini melihat penampakan neneknya. Rini pun meminta bantuan Pak Ustadz, dan Pak Ustadz menyarankan untuk lebih giat beribadah. Sampai pada suatu malam, Rini diteror oleh ibunya. Saat Rini sedang sholat, dan ketiga adiknya pun diteror. Sampai akhirnya mereka tidak tahan dan meminta agar bisa tinggal di rumah Pak Ustadz untuk sementara. Keesokan harinya, Hendra mendapat telepon dari Pak Budiman. Ia disuruh datang ke rumahnya karena ada suatu hal penting
yang untuk dibicarakan. Hendra pun sampai di rumah Pak Budiman. Lalu, Pak Budiman memberikan Hendra sebuah artikel, di mana artikel tersebut adalah sebuah artikel koreksi dari artikel di majalah mistis sebelumnya. Saat Hendra dalam perjalanan pulang, tiba-tiba ia melihat sosok yang menyeberang di depannya. Hendra pun terjatuh dan kepalanya tertindas truk. Sementara itu, di rumah Pak Ustadz dikejutkan oleh orang yang mengantarkan jenazah Hendra. Saat jenazah Hendra dibawa masuk ke dalam rumah, kertas berisi artikel itu jatuh, dan Rini pun mengambilnya. Di malam harinya, Rini melihat penampakan Hendra di luar rumah. Dan singkat cerita, Rini dan adiknya mendapat teror hantu di rumah Pak Ustadz. Pak Ustadz sendiri terlihat tidak peduli, karena ia sudah kehilangan Hendra akibat ikut campur dalam urusan keluarga Rini. Sampai pada akhirnya, ayah mereka datang dan membawa mereka pulang. Sesampainya di rumah, Rini memberitahukan kematian nenek kepada ayahnya. Sementara itu, di sisi lain, Ian yang sedang buang air kecil tiba-tiba ditarik oleh arwah nenek ke dalam sumur. Tony yang mengetahui hal tersebut meminta tolong kepada ayahnya, dan ayahnya pun bergegas menolong Ian yang sudah tenggelam di dalam sumur. Setelah itu, terlihat di luar rumah orang yang memakai pakaian serba hitam. Mungkin mereka adalah para pengabdi setan, dan kejadian mistis pun terjadi. Sampai pada akhirnya, Ian pun ditarik oleh arwah nenek. Karena gagu, Ian tidak bisa meminta tolong. Ia hanya bisa berteriak tidak jelas. Saat arwah nenek hampir berhasil membawa Ian, Bondi yang menolong Ian. Para pengabdi setan pun pergi setelah mereka menabur benih di sekitar rumah tersebut. Keesokan harinya, Rini dan keluarga mulai berkemas karena mereka akan pindah ke kota, dan setelah berkemas, mereka menunggu mobil yang akan menjemput mereka. Tapi sayangnya, mobil yang mereka tunggu tak kunjung datang. Sampai pada sore harinya, Pak Ustadz datang untuk menemani mereka. Singkat cerita, malam pun tiba. Rini yang sedang tertidur, tiba-tiba teringat dengan artikel yang dibawa Hendra. Rini pun berdiskusi dengan Tony. Dan isi artikel tersebut adalah bahwa anak terakhir tidak akan dikorbankan, tetapi anak terakhir itu adalah titisan setan. Sementara itu, di sisi lain, Bondi melihat Ian sedang mengobrol di jendela. Ngapain? Ian pun bertanya, "Kamu lagi ngapain?" "Lagi bicara sama teman-teman," jawab Ian. Ian yang awalnya gagu, tiba-tiba bisa berbicara. Sedangkan sang ayah yang tidur di kamarnya menemukan lonceng Mawarni yang sebenarnya sudah dikuburkan oleh Tony. Dan ketika ia bunyikan lonceng itu, sosok Mawarni muncul di sampingnya. Singkat cerita, keluarga itu pun bersembunyi di suatu ruangan. Mereka mengintip ruangan tersebut dan melihat Ian yang berjalan di tangga, diikuti oleh sosok Mawarni. Sedangkan benih yang disebar oleh pengabdi setan menyebabkan munculnya para mayat hidup, dan mayat hidup tersebut menyerang Pak Ustadz. Keluarga Rini yang menyaksikan Pak Ustadz ditusuk berkali-kali oleh mayat hidup lari ketakutan. Namun, para mayat hidup mencoba masuk melalui pintu dapur. Dan tiba-tiba, kursi roda nenek bergerak dengan sendirinya. Lalu arwah nenek menahan pintu itu agar mayat hidup tersebut tidak bisa masuk ke dalam rumah. Di sini kita tahu bahwa sejak awal, arwah nenek ingin menolong keluarga Rini dengan cara melenyapkan Ian yang merupakan titisan setan. Pak Budiman pun datang dan membawa keluarga Rini, sedangkan Ian tetap bersama dengan Mawarni dan mayat hidup lainnya. Di sini sang ayah sempat mengkhawatirkan Ian. Namun, Pak Budiman berkata, "Dia bukan anak kamu." Setahun kemudian, Rini dan keluarganya sudah menetap di sebuah rusun di sebuah kota. Dan Rini mendapatkan hantaran makanan dari tetangganya. Tetangganya ini adalah Darmina, pemimpin sekte setan di film Pengabdi Setan sebelumnya. Darmina pun pulang, lalu berdansa dengan suaminya. Dan film pun berakhir. Pesan dari cerita ini adalah, orang tua harusnya memberikan nilai-nilai agama kepada anaknya. Dan janganlah percaya kepada selain Tuhan, karena Tuhan adalah sebaik-baiknya tempat kita untuk meminta. Sekian, see you the next video.